Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV yang sangat berbahagia, pada hari ini kita meluapkan kegembiraan karena hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang hebat serta co-host yang sudah hebat juga. Kita hari ini berada di program Batik TV, program yang sudah mencapai rating tertinggi di seluruh stasiun di Indonesia, program Game Show. Kimers Sejati, Kimers Kota Pekalongan. Pada siang hari ini kita akan mengupas tuntas kepengawasan dalam pemilu serta informasi-informasi yang terbaru dari KPU sejauh ini. Telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama narasumber dari Bawaslu yaitu Bapak Miftahuddin. Beliau Ketua Bawaslu Kota Pekalongan. Terima kasih Bapak Miftahuddin. Sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Dipakai boleh Pak? Biar masuk ke TV Pak suaranya Pak. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Bangkit. Nama lengkapnya nanti akan disampaikan menjelang beliau menjawab. Yang jelas beliau adalah dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. Dan satu lagi Bapak Tubagus Sadarudin, beliau mendampingi saya dalam mengawal kegiatan Game Show pada siang hari ini. Yang terpenting mari kita aplaus untuk kita semuanya. Pak Miftahuddin, Bawaslu, kira-kira Bawaslu itu singkatan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan. Sejauh ini masyarakat sudah memaknai sendiri Bawaslu itu apa, tetapi pasti multi tafsir. Sekarang saya minta langsung dari sumbernya, apa sih itu Bawaslu itu? Monggo. Ya, terima kasih Pak Muhyiddin. Kemudian yang kami hormati Komisioner KPU, kemudian Pak Tubagus Batik TV dan semua pemirsa Batik TV yang kami hormati. Bawaslu itu yang tadi disampaikan betul kepanjangannya Badan Pengawas Pemilu. Artinya tugas-tugas Bawaslu itu tidak lebih pada mengerucut ke pengawasan terkait dengan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Mengawasi segala tahapan, kemudian mengawasi netralitas ASN TNI Polri, mencegah dan mensosialisasikan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kurang lebihnya seperti itu Bapak. Oke. Kita garis bawahi Mas Bagus ya, ada pelanggaran. Kelingannya bal-balan Mas. Guling-guling ya. Pelanggaran kok di kartu kuning, kartu merah. Lagi ngonan dengan pelanggaran yang pemilu kan ora sing tetep dilanggar gitu ya. Diving ya. Pelanggaran seperti apa yang disebut di dalam pemilu, pelanggaran pemilu itu Mas? Ya, secara normatif memang pelanggaran itu kan ada 3 jenis yang ada di Bawaslu. Yang pertama terkait pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik itu terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kemudian ada pelanggaran administratif. Bicara administratif itu berarti ruang lingkupnya terkait pelanggaran prosedur yang sudah ada di dalam regulasi. Nah, kemudian yang ketiga pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini ya terkait dengan hal-hal yang merupakan di situ tindak pidana pada pemilu. Nah, 3 jenis ini yang kemudian diregister oleh Bawaslu. Diregister, ada juga pelanggaran yang lain. Pelanggaran yang lain ini masuknya bukan di ranah Bawaslu tetapi pihak lain seperti pelanggaran netralitas ASN. Nah, itu Bawaslu hanya bisa mengkaji kemudian meneruskan. Melaporkan, meneruskan rekomendasi lah ke BKN. ASN. Itu dulu ASN, sekarang sudah dibubarkan ke ASN. Ya. Kemudian ada ITE, di situ ranahnya kepolisian, maka kita tinggal meneruskan.
Jadi ada 3 pelanggaran yang di situ ranahnya Bawaslu, kode etik, administratif, kemudian pelanggaran pidana. Administratif contohnya kayak pemasangan alat peraga kampanye. Karena di dalam administratif PKPU dan Perwal itu sudah diatur tempat-tempat mana saja yang dilarang, kemudian bertempat di mana dan bagaimana tata caranya itu sudah diatur di dalam PKPU dan Perwal. Kemudian ada yang masang di tempat yang terlarang itu, maka melanggar administratif. Nah, pelanggaran administratif ini kemudian dilakukan saran perbaikan dengan jangka waktu 3 kali 24 jam, tidak ditertibkan, tidak dipindahkan, maka Bawaslu menertibkan atau mencopot, seperti itu kurang lebih. Termasuk contoh-contoh tempat-tempat yang tidak boleh untuk memasang APK ini mana saja itu Pak? Nah, itu tertera di dalam PKPU, salah satunya itu tempat ibadah. Tempat ibadah, kemudian selanjutnya ada tempat kesehatan, rumah sakit, puskesmas, ya, kemudian tempat-tempat pemerintahan itu tidak boleh, itu di PKPU. Kemudian di Perwal itu lebih detail lagi. Ya, di Perwal itu lebih detail sampai batasan dari tempat pemerintah, tempat pendidikan, tempat kesehatan itu batasannya minimal 5 meter. 5 meter dari tempat bangunan dari pagar. Kemudian sampai detail di Perwal itu disebutkan di pohon yang merusak, berarti dipaku. Tapi kalau di tali, dikawat, selagi itu tidak merusak tidak masalah. Di tiang Dipegangi di pohon nggak apa-apa ya? Dipegangi nggak apa? Sekali terus. Itu boleh, itu alternatif ya. Mungkin Kalau mau. mungkin bisa dilakukan kalau mau. Atau punggungnya ditaruh Tempeli. APK gitu, jalan kemana-mana. Selagi tidak berada pada tempat yang dilarang. Ini berarti seperti yang di angkutan umum. Itu di punggungnya kan seringkali ada APK. Ya. Baik pasangan calon, partai politik tertentu dan lain sebagainya. Itu termasuk ini diperbolehkan, Mas Miftah? Tidak diperbolehkan. Yang di mobil? Tidak. Oh, tidak Itu boleh. ranahnya Dinas Perhubungan ya. Oh, begitu. Berarti itu merupakan sarana umum juga ya, karena itu angkutan umum. Kalau misalnya mobilnya Pak Daris mau dipasangi pribadi boleh apa enggak? Kalau mobil pribadi sebenarnya itu ranahnya hak asasi. Selagi itu tidak kemudian diparkir di tempat yang dilarang, itu tidak masalah. Tapi kalau di situ kemudian dia parkir di tempat yang dilarang, misalkan ke masjid. Berarti jadi masalah, melanggar aturan alat peraga kampanye berada di tempat yang dilarang. Gitu. Maka kalau mau seperti itu berarti harus hati-hati betul pada saat tahapan seperti ini. Jangan parkir sembarangan. Bisa saja nanti mobilnya ke Bawaslu. Iya, mobilnya kasus. Nanti malah kemana-mana. Itu kayak Mas Daris dicopot kayak gambarnya ya. Ora usah melu-melu masang nang mobil. Artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya menertibkan. Tidak simpang siur pemasangannya asal-asalan. Contoh tadi perwawasan lingkungan juga karena tidak menanam memasang di pohon dan dipaku. Ya, merusak pohon kategori yang merusak. Ditali boleh, dilim boleh. Boleh. Dilim tetap boleh ya karena nggak merusak ya. Ya. Intinya tidak merusak, di situ pakai sebutkan. Pakai UPO asal tidak dipasang di bagian mulut dong. Ya, cuman yang sering kali kan pemasangan di makam itu boleh juga berarti ya. Makam tidak boleh. Di Sapuro itu sering banyak dipasang ora ono sing milih nang ngono sih. Sing milih mayit. Kira-kira seperti itu. Berarti pelanggaran-pelanggaran itu sudah dijelaskan. Sekarang APK yang ada. Ini kita memahami APK itu berarti kan gambar calon ya, Bapak Ibu ya, Mas Mbak ya, gambar calon. APK itu alat peraga kampanye. Wis ngerti mesti ini, tapi tetap tak sampai kayak Ben Kohose tetap ngomong. Nyalek bae, Pak. Kira-kira gini, Pak Miftah. Ada pasangan calon itu kan terdiri dari 2 orang, ya. Kemudian 1 orang misalnya gambar 1 orang
dipasang di sebuah tempat. Di sebuah tempat yang dilarang dipasang APK. Misalnya dengan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dipasang di masjid, itu boleh apa enggak, Mas Miftah? Itu masuk alat peraga kampanye atau tidak, kita kaji dulu. Kita kaji dulu karena kategori-kategori alat peraga kampanye kan tidak hanya di situ gambar ya, tidak hanya menampilkan foto, tetapi ada ajakan atau ada visi misi atau ada program atau ada nomor ya gitu. Jadi kompleks sekali kajian kita di dalam memahami itu masuk di dalam alat peraga kampanye atau tidak. Ya. Ya bisa kita contohkan ada beberapa memang yang di situ hanya memuat branding, artinya hanya foto saja yang tidak menyebutkan apa-apa kecuali ucapan selamat misalkan. Tanpa nomor ya. Dan tanpa nomor itu ya tidak apa-apa. Seperti itu. Ya. Berarti kepahaman kita harus betul-betul hati-hati dalam memahami apakah ini alat peraga kampanye atau bukan. Ini semakin seharusnya panjenengan dan kita semua semakin menangkap hal-hal yang penting di sini. Tetapi kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Kim Show. Kimmer Sejati Kota Pekalongan, tetap di program Batik TV Kota Pekalongan di Kim Show. Tadi hal yang sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Miftahuddin sebagai Ketua Bawaslu Kota Pekalongan masih tetap setia berada menemani kita, dan Bapak Bangkit juga masih mengawal tentang kepemiluan di Kota Pekalongan. Mas Miftah, orang kampung maupun orang-orang kota dulu yang dikenal kata ini yang kenal orang kota, kemudian nusuk ning kampung-kampung Pak Sunantoro dan sebagainya, akhirnya ngerti money politik, ono sing money politik, ono sing money politik dan sebagainya, bacanya sakarepe. Itu kalau dalam terminologi Bawaslu itu maksudnya seperti apa? Oke. Jadi money politik itu kan bahasa luar ya. Bahasa kita itu politik uang. Politik uang ya. Jadi terminologinya ya berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, menjanjikan ya, memberikan uang dengan harapan bisa dipilih. Ada transaksi cara, ya, cara berpikirnya seperti itu, cara gampangnya. Ada yang memberikan dengan menjanjikan, kemudian transaksi itu harapannya bisa dipilih. Nah, kemudian di dalam peraturan pilkada ini money politik yang bisa dijerat itu tidak hanya tim kampanye, tidak hanya yang melakukan tim kampanye saja, tetapi setiap orang. Nah, jadi perlu hati-hati juga nih semuanya, masyarakat ya, khususnya di Kota Pekalongan, kalau disuruh untuk jadi tim sesi bawah yang menyebarkan uang dengan ada embel-embel menjanjikan atau untuk berharap hubungannya dengan dipilih atau tidak dipilih, nah itu masuk dalam pelanggaran money politik atau politik uang yang sanksinya ya cukup luar biasa, ada penjara, ada pidana, ya, ada pidana, kemudian ada denda juga sampai 1 miliar rupiah. Oh gitu. Ya. Pak Mak mungkin ada yang mau sampaikan? Ini biasanya kan juga dilakukan mereka berkedok pendataan gitu ya. Pendataan, ngumpul ke KTP, ya, fotokopi identitas lain. Itu sanksi yang tadi disebutkan ada pelanggaran etik, pelanggaran pidana, administrasi. Nah, ini bisa enggak? Ini sanksinya ini bisa maksimal ekstrim, itu pembatalan pencalonan pokoknya. Silakan. Ya, pembatalan pencalonan memang kalau terkait itu kan berarti dari ranahnya KPU ya. Bawaslu hanya bisa
memberikan rekomendasi apabila sampai berat. Biasanya hal-hal itu terjadi jika ada pelanggaran yang sangat berat, ya administratif itu tentunya, yang berhubungan dengan administratif. Kalau terkait dengan politik uang ya nanti tinggal nanti putusan daripada ingkrah itu. Jadi sampai ke pengadilan berarti gitu. Ya, sampai di Kota Pekalongan kan pengalamannya pernah ya di tahun 2020 kalau enggak salah. 19 ya, 1920 ada. Pilek itu. Ya. Itu apa namanya berarti riskan dan sebaiknya masyarakat tahu untuk menghindari. Ya, Itu berarti tidak hanya uang diberikan untuk memilih, tapi juga mungkin gini ya. Kowe tak wis ini ojo milih kae lho. Itu masuk money politik juga. Itu masuk juga. Masuk juga ya. Jadi milih ya rentuk, orang milih ya rentuk juga. Ya. Kalau bentuknya bukan uang termasuk money politik atau bukan? Ya ora apa semen oke ya. Tak bantu oke. Semen politik Kan bisa juga kan. Semen politik. Karpet masjid oke. Ya. Sembako ya juga. Sembako termasuk. Paket-paket. Barang-barang lainnya kan termasuk. Tapi bisa materi lainnya. Bisa disebut money politik karena tukune duit juga ya. Ya, materi lainnya. Sego berkat. Warnanya itu. Jadi di dalam redaksi undang-undangnya memang tidak hanya berbentuk uang ya, teman-teman. Oh gitu. Jadi memberikan uang atau materi lainnya. Ya, masuk ke. Nah, materi lainnya ini yang kompleks sekali kajiannya. Jadi bisa berbentuk sembako. Nah, dalih-dalih sembako atau barang apa yang di situ masuk materi lainnya. Sembako itu masuk. Ya kalau tidak hanya uang. Ya, oke. Mas Bangkit, itu proses-proses tadi seperti itu kan karena adanya hiruk pikuk gegap gempita seseorang kelompok mengarahkan agar calonnya dipilih. Itu kan di KPU kayaknya tahapan kampanye ya. Iya. Itu kampanye yang nanti akan diselenggarakan oleh KPU dan masa-masanya kapan itu? Kapan Mas Bangkit? Pertama terangkan dulu itu kampanyenya seperti apa? Iya, ini saya jawab dulu yang tadi pertanyaan awal. Ketika tadi pertanyaan itu di tahapan masa tenang ya Pak ya, itu kan berkaitannya dengan masa tahapan kampanye. Masa tahapan kampanye itu dimulai dari tanggal 25 September sampai 23 November. Tetap itu masa kampanye. Iya, masa kampanye. Tahapan. Iya, tahapan kampanye. Di tanggal 10 itu adalah masa kampanye di media daring. Tetapi bagi para paslon tidak boleh iklan media daring di media massa, tidak boleh. Karena itu salah satu dari difasilitasi oleh KPU. Karena nanti KPU memfasilitasi para paslon ini untuk beriklan di TV maupun di radio. Mas Bangkit daring asal di P kok daringnya. Iya, itu kalau dadar garing. Jemur. Oh, garing. Diterangkan, Mas. Iya. Kampanye daring ini seperti apa? Iya. Kampanye daring itu kampanye di media sosial. Itu dimulai tanggal dari 25 sampai 23. Itu yang di tanggal 10 itu kampanye di media massa cetak maupun media massa elektronik. Iya. Itu masa kampanye sepanjang itu. Ada bentuk lain yang difasilitasi oleh KPU, antara lain difasilitasinya APK dan BK. Jadi sekarang itu paslon difasilitasi baliho, difasilitasi umbul-umbul sampai spanduk, bahkan itu sampai pemasangannya. Perlu pemasangannya. Iya, berarti yang masang itu UPI KPU juga. Perlu Bapak Ibu ketahui ada perbedaan APK atau BK yang difasilitasi oleh KPU. Gitu. Di sebelah kanan atas itu ada logo APK ini difasilitasi KPU. KPU-nya. Iya. Kalau Bapak Ibu jalan di jalan-jalan protokol kok melihat baliho besar, di atasnya ada tanda APK difasilitasi KPU, itu yang difasilitasi KPU. Gitu. Nah, saat ini KPU sudah melaksanakan pemasangan APK di beberapa titik di Kota Pekalongan. Mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang melihat APK yang difasilitasi oleh KPU.
sampai di BK bahan kampanye seperti poster itu kita fasilitasi semua. Iya. Ada stiker nggak Mas? Stiker itu bentuknya apa ya? Poster, kalau stiker kan bisa dikletek tempel Oh, ya. iya. Stiker segini misalnya. Iya, ada. Kayak Mas Sunantoro tempel batuk. Terus ada lagi KPU bikin kaos enggak Pak untuk kampanye paslon? Nyalo. Kaos. Tidak, Pak. Itu tidak termasuk itu. Oke, sih, Pak. Pingin kaosnya paslon tidak minta ke KPU, tapi ke paslon masing-masing. Nah, ya. Itu berarti KPU pada alat kampanyenya ya. Iya. Alat kampanyenya. Kemudian ini kan masuk tahapan kampanye. Nanti akan ada kampanye terbuka, rapat umum dan debat calon. Ini yang ditunggu-tunggu ini debat calon ini. Walaupun saya tahu di Dafam, tapi biar jenengan sing anu dhewe. Perlu saya Silakan, informasikan di Kota Pekalongan ada 2 kali debat publik. Yang pertama diselenggarakan di tanggal 26 Sabtu besok di Hotel Dafam jam berapa berarti? Jam 19. 19.30. Habis Isya, Iya. habis Isyaan. Nah, itu ditayangkan di Batik TV Secara dan live. di Radio Kota Batik. Kota Batik. Live ya. Live YouTube Live YouTube. Live serta di Batik TV Live TV juga. ya. Iya. Lah, yang debat publik kedua dilaksanakan di tanggal 8 November di Hotel Nirwana. Itu di Hotel Nirwana. Malam hari juga Pak ya. Iya, malam hari semua. Oke. Yang hadir di situ kita semua kimer Kota Pekalongan bisa hadir atau gimana? Bisa hadir. Harus ada Semua undangannya? kimers boleh hadir, tetapi Lewat layar. dalam bentuk YouTube. Oh. Live streaming. Live lipe PAP. streaming. Berarti nanti ada 3 media yang bisa dilakukan untuk melihat jalannya debat publik. Yang pertama layar Batik TV, yang kedua radio Kota Batik, dan yang ketiga nanti kanal live streaming YouTube. Oke. Linknya nanti akan kami share di grup. Gitu yang ya. hadir di sini Yang di bawah ini, narasumber Pak. ini nanti saling ngawasi nih. Kok kayak rukun-rukun mesem-mesem po, cok incer-inceran Pak kali. Nah, incer-incerannya kita hentikan dulu. Tapi kita tetap di Kim Show. Mencerahkan. Kimers Sejati Kota Pekalongan tetap di program Kim Show. Mencerahkan. Kita masih didampingi oleh beliau narasumber dari Bawaslu Bapak Miftah dan narasumber dari KPU Kota Pekalongan beliau Bapak Bangkit. Semakin hangat pembicaraan kita karena pembahasannya sudah pada pelanggaran-pelanggaran sehingga kita perlu telisik secara detail apa yang disebut dengan pelanggaran dan apa yang menjadi sanksi bagi pelaku-pelaku pelanggaran ini. Tadi sudah dijelaskan ada pelanggaran etik, ada pelanggaran administrasi dan ada pelanggaran yang bersifat pidana. Nah, pada segmen ini kita coba akan menanyakan kepada beliau Bapak Miftah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kepada KPU itu pada segmen-segmen apa? Jadi Bawaslu itu mengawasi semua tahapan yang di situ penyelenggara teknisnya adalah KPU. Nah, meskipun kita sama-sama penyelenggara, yang KPU itu penyelenggara teknis, Bawaslu penyelenggara pengawasan, tetapi Bawaslu mempunyai tugas di dalam memastikan pelaksanaan tahapan itu sesuai prosedur dan tata cara. Maka kita mengawasi secara melekat terhadap yang dilakukan oleh rekan kita di KPU. Adapun hal-hal yang di situ terindikasi melanggar ketentuan atau melanggar tata cara, yang pertama kita lakukan adalah kita mengirimkan surat imbauan, kemudian yang kedua kita mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU. Nah, itu bentuk dari baik hatinya Bawaslu. Tidak langsung serta-merta. Iya, tidak langsung serta-merta kita
merekomendasikan gini pelanggaran, tidak, tapi kita memberikan saran perbaikan dulu friend, kan gitu toh. Perbaikan sih Pak Bawaslu sudah perbaiki dulu friend 2 kali 24 jam. Kalau dari batas waktu itu belum diperbaiki, maka kita naikkan ke ranah temuan dan rekomendasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu, jadi nanti sudah masuk di dalam ranah pelanggaran. Tapi selama ini alhamdulillah, karena hubungan kita dengan KPU baik, segala bentuk imbauan dan saran perbaikan dari Bawaslu diindahkan dan dilaksanakan. Yang akhirnya pelanggaran administrasi di Kota Pekalongan ya ratingnya itu menurun dari mulai 2019 sampai sekarang. Ya, ini pola hubungan Bawaslu dengan KPU ternyata konstruktif. Artinya KPU Bawaslu tidak semena-mena melakukan kewenangannya, tidak asal semprit begitu ya Mas Miftah ya. Dan dari KPU-nya juga tidak asal wanioto ngokol raiso nggak bisa gitu, karena semua sudah diatur dalam undang-undang kepemiluan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana di semua daerah terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik melalui prosedur yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Enggak adil rasanya kalau saya dan Pak Ahmad aja yang nanya ke beliau-beliau, karena barangkali di kepala panjenengan sedang berisi pertanyaan-pertanyaan aslinya aku takonnya oke terus. Ora manis. Apa takon dewe? Saya persilakan kepada teman-teman Kimmers Kota Pekalongan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo. Siapa yang mau tanya? Silakan. Ya, oke. Saya ya, yang berbaju hitam batik, Bapak berkacamata, silakan. Oh iya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok beda Mas? Ada pada karya? Oh iya. Yang kami hormati narasumber, sesuai apa yang tadi sudah disampaikan, yaitu alat peraga kampanye yang diatur oleh PKPU atau Perwal. Kami ingin menanyakan bentuk dan macam APK, mohon dijelaskan kembali, baik itu digital maupun non digital, Mas. Yang kedua, apabila dilihat di APK dipasang di tempat yang dilarang sesuai PKPU maupun Perwal, itu kita turunkan sendiri atau dilaporkan kemana? Ke KPU atau ke Bawaslu? Terima kasih. Ya, yang pertama, yang belum mengenalkan siapa nama tadi? Mahfud Pak dari Kurios. Iya, berapa nomor kopiahnya? Nggak tahu ya. 19. Orang nganggo peci. Orang peci yo. Mau tak kan nggak peci. Oh iya, hilang saya. Yang kedua dari oke. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin Pak dari Kelurahan Degayu. Terima kasih. Kami akan menanyakan kepada Pak Miftah selaku Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, apabila ditemukan sebuah pelanggaran, misalkan kayak money politik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, itu Bawaslu dalam rangka kewenangannya memproses, itu apakah harus ada pelapor atau Bawaslu bisa bertindak sendiri apabila Bawaslu menemukan syarat tangkap tangan? Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Oke. Tangkap tangan, Mbak. Orang tangkap kepala, Mbak. OTT berarti. OTT. Ngeri. Ngeri. Mengerikan. Demikian Mas Miftah dari, dan nanti mungkin Pak Bangket bisa menambahi ada sesuatu Pak Ahmad. Ya, cukup biar cepat. Cukup. Oke, monggo. Mas Pak Hakim, Miftah dijawab dulu. Oke. Monggo, yang pertama tadi terkait dengan alat peraga kampanye jenis-jenisnya gitu ya. Alat peraga kampanye itu lebih pada yang non digital. Ya, yang non digital spanduk, baleho, kemudian stiker, kemudian terkait dengan yang dilarang tadi. Ya, yang dilarang itu sesuai dengan PKPU dan yang Perwal, yang antara lainnya di tempat ibadah, kemudian gedung milik pemerintah, tempat pendidikan,
fasilitas lainnya milik pemerintah. Kalau di Perwal ada, kalau di Perwal itu yang di PKPU sudah masuk semua, di tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat pemerintah. Kemudian jaraknya tidak lebih minimal 5 meter dari pagar tempat yang saya sampaikan tadi. Kemudian di pohon itu kalau tidak dipaku berarti tidak apa-apa, kalau dipaku berarti perlu ditertibkan, melanggar ya. Kalau ditali atau tidak dipaku tetapi berada di tempat pemerintahan atau tempat dilarang ya juga melanggar. Gitu. Di tiang, kalau tiangnya ini tiang lalu lintas ya sesuai dengan Perwal tidak boleh tiang rambu-rambu. Kalau tiangnya ini hanya penyangga, tiang telkom maupun tiang listrik, ini di dalam Perwal tidak masalah. Ketika melihat seperti itu, kemudian kita melaporkan atau tak tun gede gitu. Nah, jadi proses penertiban dari Bawaslu sendiri sebelum ke situ kita yang melanggar itu kita kaji dulu. Kita kaji, kita inventaris, kemudian kita agendakan rapat koordinasi tim gabungan. Rapat koordinasi tim gabungan itu dari Bawaslu, KPU, Satpol PP, Dishub, dan dari pihak keamanan. Nah, kemudian kita melakukan penertiban dari yang melanggar itu. Setelah kita kirim himbauan kepada tim paslon atau LO 3 kali 24 jam tadi. Nah, kemudian kita tertibkan, sudah kita tertibkan Pak, belum ada 1 minggu ini. Sudah kita tertibkan, tapi memang ada beberapa yang baru yang melanggar lagi. Kalau kawan-kawan menemukan itu ya di seluruh masyarakat khususnya di Kota Pekalongan, silakan untuk melapor ke Bawaslu. Jangan copot sendiri. Ya. Kalau itu milik sendiri, misalkan rumahnya sendiri, kemudian tanahnya sendiri dipasangi ya monggo. Tapi lebih baik untuk melapor ke Bawaslu supaya meminimalisir konflik. Karena ada pasalnya juga ketika merusak alat peraga kampanye, ini malah pasalnya pidana. Itu yang kita proses kemarin di saat pemilu pernah ya, orangnya sampai kasihan gitu tuh, nangis-nangis karena merusak alat peraga kampanye. Kita proses ke ranah hukum. Nah, maka minta tolong ke semuanya untuk aktif melaporkan ke Bawaslu, tidak perlu datang, tidak apa-apa, kok lewat call center Bawaslu bisa, WA. Call centernya berapa Mas Miftah? Saya kurang hafal, nanti coba lihat di medsosnya. Kita nanti sering, berarti teman dari koordinator masing-masing minta nomor ke beliau nggih, Pak Miftah. Kita sudah sering menginformasikan ini di medsos kita. Aduan silakan mengadu lewat datang ke Bawaslu atau lewat call center. Nah, itu bisa langsung kita tindak lanjuti. Nah, call center di sini nanti. Batik TV yang mencari nanti ya. Oh iya, gitu ya. Oke ya, Batik TV ya. Nanti disampaikan pas saat acara nomornya ada di bawah ini. Ya, gitu ya. Bisa nanti kita terakan. Jadi itu kalau dari penertiban kita memang kita agendakan, kita kaji, kita serentak sekali 1 hari itu kita lakukan penertiban. Tidak hanya Bawaslu saja, tetapi melibatkan pihak yang lain yang dinamakan di situ tim gabungan. Oke, Pak Mahfud sudah cetau ya kayaknya ya. Terus tadi penanya yang kedua tentang money politik, kemenangan dan seterusnya. Pelanggaran ya, intinya ya pelanggaran. Jadi Bawaslu menemukan pelanggaran itu ada 2 mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah dari cara temuan. Temuan itu Bawaslu beserta jajarannya yang menemukan langsung pada saat pengawasan. Makanya setiap ada keramaian, setiap ada kampanye dipastikan Bawaslu ada di situ. Karena memastikan kalau ada pelanggaran langsung kita proses. Bawaslu berada di tempat itu, kemudian melakukan sesuatu. Sayangnya kita harus jeda dulu, nanti segmen berikutnya kita akan lebih jelas lagi mendengar penjelasan dari beliau. Tetap di Kim Show mencerahkan.
Kimers Jati Kota Pekalongan yang tetap harus berbahagia, maka tunjukkan senyummu di dalam program Kim Show. Di tengah-tengah kita masih setia menemani kita beliau narasumber dari Bawaslu Bapak Miftahuddin, serta dari KPU Kota Pekalongan beliau Bapak Bangkit yang badge-nya selalu lancip. Itu tanda tajamnya pengamatan beliau. Monggo. Membaca doa ya, Pak. Membaca doa. Cukup doanya. Mas Miftah. Tadi Bawaslu datang di suatu tempat di sebuah perhelatan, kemudian Bawaslu datang, kemudian melakukan apa lagi tadi? Ya, pertanyaan ini menjawab kenapa di setiap kampanye, di setiap keramaian pada tahapan kampanye ada Bawaslu. Karena di situ ketika Bawaslu itu melihat adanya pelanggaran, maka Bawaslu memasukkan di dalam temuan. Nah, kemudian ada mekanisme juga yang tidak dari temuan tetapi dari laporan. Jadi dua mekanisme ini. Menemukan pelanggaran, yang pertama dari temuan, yang kedua dari laporan. Kalau dari laporan berarti yang bisa melaporkan itu yang pertama adalah pemantau pemilu, yang kedua peserta pemilu, yang ketiga masyarakat yang mempunyai hak pilih. Nah, dilaporkan ke Bawaslu, kemudian kita kaji, kemudian kita lakukan klarifikasi, kita undang pihak-pihak terkait yang ada di laporan itu, kemudian kita kaji ada bukti materialnya, ada bukti formilnya, sehingga kalau itu memenuhi di dalam persyaratan kita angkat ke Gakumdu. Kalau ranahnya itu pelanggaran tindak pidana maka kita angkat ke Gakumdu yang di situ ada Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Gakumdu, penegak. Ya, kalau money politik itu tadi terpadu. Jelas itu adalah tindak pidana pemilu, maka kita angkat ke Gakumdu. Nanti di Gakumdu dikaji lagi nih dengan Kejaksaan, dengan Kepolisian dan Bawaslu, yang di situ bisa saja masuk, bisa saja tidak. Oke. Maka di dalam proses itu memang agak rumit sekali kita kajiannya. Unsur-unsurnya harus terpenuhi semua, maka berbagai tindak money politik itu yang selama ini kita tangani ya banyak yang lepas karena unsurnya belum terpenuhi. Ya, Oke. Formil maupun materi. Nanti masalah money politik kayaknya penafsirannya sangat panjang ya. Ini karena tadi kan satu seminar ini. baru menyebut 2 SKS memberikan sesuatu dengan janji gitu. Nggak cukup waktu kayaknya kalau di Kim Show ini. Mungkin ada penanya lagi yang berikutnya. Monggo. Silakan angkat ya, tangan. Monggo, berdiri aja biar kelihatan. Terima kasih. So nganut berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli dari Kim Tirto. Ini mau menanyakan kepada Bawaslu, pada suatu kegiatan pengajian kita dihadiri dari beberapa tokoh masyarakat, ataupun di situ salah satunya adalah ada anggota ASN dan anggota KPPS. Nah, padahal salah satu paslon itu tiba-tiba hadir di dalam pengajian tersebut, padahal tidak diundang. Nah, kita itu sikap kita bagaimana? Karena kan mungkin tamu tak diundang akan melihat tanpa diundang kok tiba-tiba hadir. Hadir di situ. Di situ ada kegiatan pengajian atau apa? Ada ASN, ada PPS, ada tenaga kegiatan, ada P3K, ada camat, teman-teman ada paslon datang padahal nggak diundang. Terus sikapnya bagaimana gitu, Pak? Iya. Oke, makasih. Monggo langsung aja. Oke. Kalau pihak kan ada di dalam kampanye itu pihak yang tidak boleh dilibatkan, tidak boleh terlibat, yaitu ASN, TNI, Polri. Itu tidak boleh diganggu gugat. Tetapi memang hal seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi sering terjadi. Ada paslon datang di suatu tempat yang diikuti oleh ASN atau tenaga kegiatan itu, nggak mungkin juga ketika ada paslon yang datang tanpa diundang atau kulok nuwun dulu gitu toh. Yang pertama,
biasanya ya lewat ketuanya atau jamaahnya disampaikan dulu nanti nanti habis ini akan datang. Nah, sikap dari pihak-pihak yang dilarang terlibat atau dilibatkan ini ya lebih baik itu menghindar. Atau kalau kepergok seperti yang tadi disampaikan, ya lebih baik untuk geser. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau toh itu tidak ada laporan atau tidak ada pengawas, nah itu berarti kan kita tidak bisa menemukan hal itu. Tapi kalau ada laporan, ya kita wajib untuk menindaklanjuti dengan kita undang pihak-pihak terkait. Pertanyaan klarifikasi kita sangat detail sekali. Itu termasuk, masa paslon datang enggak tahu pengurusnya, nggak mungkin. Etikanya mana? Pasti ada pemberitahuan, kemudian gitu. Nah kemudian kenapa enggak menghindar gitu? Kan bisa. Nah kemudian jangan-jangan memang disengaja kamu ikut mengundang, misalnya gitu. Nah itu sangat detail sekali sehingga memang masyarakat perlu berhati-hati, terutama pihak-pihak yang dilarang ya untuk terlibat atau dilibatkan. Nah jangan sampai justru malah pihak-pihak yang dilarang terlibat ini malah dilibatkan dan menikmati pelibatan itu. Oleh snack soalnya. Nah, makanya kita di Kota Pekalongan memang atensi betul terkait hal-hal itu. Gitu Pak kurang lebihnya. Yang penting jangan ada doa tadi ya. Ada doa. Mbak, sudah jelas Meli? Semuanya kayaknya sudah clear ya. Clear meskipun masih kurang ya. Saya yakin masih kurang. Melihat wajah panjenengan tuh ada pandangan mata yang ingin lebih tahu banyak. Terutama Mas Bihin mesti harus kurang ya acara iki. Kurang. Nggak, jangan khawatir. Kominfo masih ada slot lagi untuk game show untuk Pak Mak. Resmi kita undang beliau lagi ya mungkin. Boleh, ya di kali ini antusiasmenya Masya Allah. Ya. Saya kira dari beliau sudah cukup jelas kepada kita dan moga-moga kita semua memahami, dan saya minta panjenengan kerso menyampaikan kepada minimal pada keluarganya, pada kakak adik, pada bapak ibu, pada anak-anak panjenengan semua yang sudah mempunyai hak milih, agar tidak keliru-keliru. Nanti sebenarnya enggak niat mau melakukan pelanggaran, ternyata itu termasuk pelanggaran. Tapi kalau anak panjenengan kok minta alat peraga berupa stiker Pak tempel batuk, ya Pak ora apa-apa, itu bukan pelanggaran. Tetapi bila Anda pegawai negeri, PTKK atau tenaga kegiatan, jangan sampai menyolok berpihak kepada salah satu paslon. Begitu kira-kira ya, dipahami ya. Oke, monggo saya minta closing statement dari Pak KPU maupun dari Pak Bawaslu. Dari Bapak KPU dulu, kita mulai dari yang berpeci. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan serta semua anggota KIM Kota Pekalongan, bahwasanya tagline KPU mengambil tagline pilkada ini nyengkuyung demokrasi. Bahwasanya KPU tidak bisa sendiri. Kerja-kerja KPU itu tanpa ada bantuan dari pemerintah, tanpa ada bantuan dari peserta, terus ada pemilih, serta ada pihak keamanan, pihak media, kita tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu kami mengajak semuanya untuk menyukseskan pilkada ini dengan aman dan damai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak minta cekak aus tegas. Dari Bawaslu, kawan-kawan semua masyarakat di Kota Pekalongan yang sudah mempunyai hak pilih, silahkan untuk melaporkan pelanggaran jika ditemui pelanggaran yang ada di lingkungan panjenengan semua. Karena demokrasi ini adalah milik kita bersama. Kita jaga kualitas demokrasi ini dengan meminimalisir pelanggaran dan menindak tegas
jika adanya pelanggaran di wilayah Kota Pekalongan. Oke, terima kasih Bapak Miftah yang sudah meluangkan waktu hadir penuh di acara ini. Bapak Bangkit, matur nuwun sangat atas senyum manisnya. Saya Zainal Muhibin selaku host, Dan saya pembantu beliau Tubagus Muhammad Sadarudin sebagai co-host. insya Allah tetap akan setia mengawal Kim Show Mencerahkan.